ini kita sekarang sudah sampai di gunung, jadi kita nggak terus-terusan di rumah aja kita bikin kontennya. Nah, ini kita lagi hari ini kita muat pisang, jadi besok kita mau kirim ke Jakarta. Hari ini kita apa ya, kalau ngumpulin dari lapak-lapak. Nah, ini hari ini kita ngumpulin, besok kita berangkat. Kalau malam nanti cukup muatan, kita juga malam berangkat. Nah, ini Pak petaninya. Mata kasih ke kamu. Itu anaknya Mas Peri. Jadilah. Nah, jadi biar kita itu nggak jenuh ya, nggak jenuh untuk ngobrol Rohingya di kamar aja, di rumah aja. Kita sambil ngobrol Rohingya, kita sambil keliling-keliling nih. Kalau mau lihat jeruk, lebet bener nih jeruk tuh. Mantap, mantap, mantap. Nih. Ini baru mantep nih. Jos gandos, jeruk sankis. Nah, ini tanah yang subur, tanah yang ya bisa kita andalkan sebagai untuk apa ya, kehidupan kita, bisa mencukupi kita sebagai tanah pertanian yang subur dan gembur. Kok mau seenaknya di apa namanya, mau dikasih ke mereka para Rohingya? Alangkah sayangnya ketika mereka nanti Rohingya menguasai tanah Sumatera, tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah pertanian. Dan akhirnya apa nanti? Kita tersingkir dan kita hanya sebagai buruh untuk petik hasil pertanian nantinya. Bukan kita yang memperlakukan mereka sebagai buruh, tenaga kerja, tapi nanti pada akhirnya mereka yang akan menjadikan kita sebagai tenaga kerja buruh mereka di kebun. Kan alangkah bodohnya kita sebagai anak negeri ini yang tidak mau mempertahankan tanah yang sesubur ini. Nah, ini pisang ini dari satu kebun. Ini Mas Peri ini juragan tanah di daerah ini. Namanya apa ini, daerah apa? Muara Bungur. Di Muara Bungur ya, udah masuk sih ke agak jauh ke gunung gitu. Nah, ini beliau inilah juragan tanah di sini. Kebunnya ya kebun kopi sama ladanya aja 12 hektar koma sekian. Nah, 12 hektar koma sekian. Ini hasil dari kebunnya Mas Peri nih, pisang yang mau kita kirim nanti ke ke Mekah, ke Jakarta. Jadi ini mau kita kirim ke Jakarta, berangkat besok. Nah, jadi ini kalau di Lampung ya, di Sumatera khususnya di Lampung, itu segala hasil pertanian di Lampung itu ada. Dari pisang, ada pepaya ya, pepaya, kates, gandul itu sama tuh, pepaya. Di sini dari berbagai macam jenis pepaya itu ada. Dari pisang berbagai macam jenis pisang juga ada. Tapi kok ini agak ya, kekayaan alam di Sumatera. Udah tanahnya subur, mungkin hasil tambang juga banyak, gak cuma dari hasil pertanian. Seperti tambang-tambang batu bara di Sumatera itu banyak, migas juga ada. Seandainya nanti Rohingya beberapa tahun yang akan datang nanti banyak yang masuk ke Sumatera, itu tidak menutup kemungkinan mereka akan menyebar di seluruh Sumatera, bahkan di Lampung, bisa-bisa sampai ke Pulau Jawa dan Kalimantan pun akan disusupi oleh mereka. Ini kekayaan alam kita bakal dikuasai oleh mereka kalau kita tidak dari sekarang untuk mempertahankan negeri ini. Nih, kita sambil nyusu katanya, kata si Mas Peri. Nah, kita nyusu hari ini. Jadi ini hasil perkebunan dari daerah Lampung ya, khususnya dari daerah Lampung. Itu sebagian besar masuknya ke Jakarta. Nah, seperti pisang, pisang ini masuknya untuk konsumsi pisang ini. Tapi dalam satu hari pisang dari Lampung masuk ke Jakarta enak nggak 100 ton? Lebih dari 100 ton hanya dari provinsi Lampung yang masuk ke Jakarta. Itu per hari loh. Tapi kok habis terus ya? Karena dari seluruh pelosok negeri ini itu mereka itu
misalkan nih dari Lampung, penduduk asli Lampung yang merantau ke Jakarta itu misalkan 10% dari penduduk asli, kayaknya bisa lebih, kemungkinan ada 20%, dan dari provinsi lain misalkan 20%, berarti kan itu udah sangat banyak sekali orang-orang dari luar Jakarta yang mengadu nasib di Jakarta itu sendiri. Makanya untuk hasil-hasil perkebunan dari Lampung ini seperti pepaya, durian. Kalau durian memang nggak cuma Jakarta, cuma sebagian besar masuk ke Jakarta. Tapi kebanyakan kalau durian yang kualitasnya terbaik itu nggak masuk ke Jakarta, tapi di Lampung sendiri. Yang ke Jakarta itu yang nomor 2 lah, kualitas nomor 2 itu yang ke Jakarta, itu untuk durian. Nah, kalau pepaya itu kan masuknya ke pabrik-pabrik produksi apa itu kosmetik juga ada, itu kalau pepaya. Yang masuk ke konsumsi juga ada. Nah, jadi kalau kita ngomongin tanah Sumatera ini tanah yang benar-benar sangat subur, dan itu wajib untuk kita pertahankan demi nanti untuk anak cucu kita. Dengan hanya kita jadi petani saja di Sumatera itu bisa mencukupi keluarga, bahkan bukan hanya cukup, sisanya ya, misalkan nih dalam 1 kali panen punya lahan misalkan 1 hektar. Nah, 1 hektar itu kita sekali panen cukuplah untuk memberi makan keluarga, dan sisanya untuk naik haji dan beli mobil. Itu seperti itu kalau di Sumatera, di bagian Lampung. Tapi untuk bagian Lampung ini yang penghasil kopi lada dan seperti ya ini pisang dan buah-buahan terbesar itu di daerah Tanggamus. Kalau masuk ke daerah Lampung Utara ya ada juga, Lampung Tengah ada juga, cuma nggak seberapa banyak. Yang banyak di sana itu bagian Sumatera sih, Lampung Tengah. Lampung Tengah itu bagian jagung, singkong, itu di sana banyak. Sawit di Lampung Utara juga banyak. Kalau di Tanggamus kebanyakan kopi lada. Kopi lada memang penghasilan terbesar di daerah Lampung, di Tanggamus untuk daerah kopi lada. Selain itu ada juga panili itu. Panili hanya ya mungkin panili bukan unggulan ya di sini sih, bukan unggulan karena memang harga tertinggi, harga paling tinggi untuk komoditas sekarang itu panili. Cuma jarang yang tanam karena ya itu tadi katanya susahnya perawatan, padahal nggak ada yang susah sih sebenarnya. Oke, kembali lagi ke topik utama kita, yaitu tentang pertahankan tanah Sumatera dari inceran para imigran gelap Rohingya. Jadi sebisa mungkin kita itu jangan sampai mau dikelabui oleh mereka. Walaupun pemerintah itu sekarang mengabaikan tentang kasus Rohingya, kita sebagai rakyat, sebagai warga lokal, kita jangan diem. Sebisa mungkin pertahankan, jangan sampai nanti terjadi masuknya pengungsi imigran gelap ini ke Sumatera ini jumlahnya mencapai jutaan. Jangankan sampai jutaan, 100.000 orang saja sudah kewalahan seperti ada di negara tetangga kita di sebelah, di Malaysia. Jadi sebisa mungkin ayo kita suarakan terus, jangan sampai Rohingya ini berbondong-bondong masuk tanpa diketahui. Kalau bukan kita yang menyuarakan, mau siapa lagi coba? Pemerintah sudah seperti itu. Sekarang aja nggak ada respon kan? Siapa lagi kalau bukan warga lokal, masyarakat kecil seperti kita yang terus menyuarakan. Nah, oke. Kita lanjut ke video-video berikutnya nanti, di live selanjutnya nanti juga saya carikan tempat-tempat yang lebih asik, lebih sejuk. Oke, lanjut ke konten berikutnya.